Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Nama saya Rahayu selaku ketua kelompok. Dan saya Darmanesti sebagai anggota. Saya Dina Fitria sebagai anggota. Saya Gusi Jauza Medina sebagai anggota. Jadi, tujuan kami berkumpul di sini untuk mencoba ngelakuin video terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat kami, yaitu kegiatan pengalaman belajar lapangan atau PBL yang telah kami lakukan di Desa Simpang Warga Luar, RT 4, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar pada tahun 2020 kemarin. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja di sini kami akan menampilkan hasil dari video kami. Untuk yang pertama adalah analisis komunitas. Desa Simpang Warga terletak di Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Penduduk Desa Simpang Warga pada tahun 2019 seluruhnya berjumlah 2.196 jiwa yang terdiri dari 4 wilayah dengan 684 kepala keluarga. Sarana upaya kesehatan yang ada 1 buah poskesdes dan ada 1 buah posyandu serta ada 1 orang bidan desa. Untuk masalah kesehatan yaitu yang pertama adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, penggunaan jamban, cara pengelolaan air minum. Untuk yang kedua adalah penilaian kebutuhan dan analisis masalah berdasarkan hasil observasi terhadap kondisi yang terjadi pada masyarakat dan hasil focus group discussion atau FGD yang dilaksanakan sebanyak 1 kali serta musyawarah tingkat komunitas atau MTK yang dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan masyarakat desa dan aparat desa. Didapatkan data mengenai masalah kesehatan yang terdapat di daerah tersebut. Yang pertama adalah pengelolaan sampah, yang kedua adalah kondisinya jamban atau kakus, kemudian yang ketiga adalah pengelolaan air minum. Berdasarkan hasil hitungan pembobotan dengan kriteria yang telah disepakati menggunakan MCUA, diperoleh prioritas masalah berdasarkan urutan tertinggi yaitu terkait kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya fasilitas terkait pengelolaan sampah. Tahap yang ketiga yaitu penetapan tujuan dan hasil program, mana metode pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat mulainya di awal dengan strategi promosi kesehatan seperti advokasi, bina suasana, dan gerakan pemberdayaan. Keberlanjutan program ini akan dijamin dengan pembuatan TPS dengan melakukan penyuluhan yang berfokus pada pengelolaan sampah. Program yang direncanakan sama itu penyuluhan mengenai pengelolaan sampah, kemudian pembuatan buangan sampah. Tahap yang keempat yaitu pembuatan desain untuk program intervensi setelah disajikan terkait faktor risiko beserta pemecahan masalahnya. Yang pertama dari segi manusianya, untuk faktor risiko rendahnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan khususnya ke sungai dan kurangnya peran petugas kesehatan dan aparat desa terkait dengan pengelolaan sampah. Solusi pemecahan masalah yaitu dengan pemasangan media informasi mengenai stop buang sampah sembarangan. Kemudian dari segi metodenya, untuk faktor risikonya yaitu tidak ada cara pengelolaan sampah dan kurangnya penyuluhan mengenai pengelolaan sampah. Pemecahan masalah dengan melakukan penyuluhan terkait PHBS. Kemudian dari segi kebijakan, tidak adanya program dan kebijakan mengenai pengelolaan sampah. Pemecahan masalah yang dapat kami berikan yaitu dengan mengadvokasi pemerintah desa setempat dan instansi untuk membuat kebijakan atau sanksi tentang buang sampah sembarangan. Segi sarana dan prasarana, tidak adanya sarana dan prasarana penunjang. Pemecahan masalah yang dapat kami beri, pembuatan TPS dari segi lingkungan, pemukiman warga berada di wilayah tepian sungai sehingga menjadi kebiasaan untuk buang sampah ke sungai. Dari segi dana yang tersedia tidak diprioritaskan untuk pengelolaan sampah. Pemecahan masalahnya itu mengupayakan anggaran desa terkait pengadaan fasilitas atau tempat sampah, kemudian membentuk iuran bagi masyarakat. 3 hasil tertinggi, yang pertama itu prioritas 1, pembuatan dan penyediaan TPS, prioritas 2 yaitu melakukan penyuluhan terkait PHBS, prioritas 3 yaitu mengadvokasi pemerintah desa setempat untuk membuat kebijakan atau sanksi tentang buang sampah sembarangan. Karena kendala pandemi COVID-19, maka kegiatan yang bisa dilaksanakan hanya melalui daring saja, sehingga alternatif pemecahan masalah yang bisa kami lakukan adalah melakukan penyuluhan mengenai pengelolaan sampah saja. Selanjutnya yang kelima, perencanaan pelaksanaan program. Perencanaan dan persiapan yang dilakukan. Pertama, ada mengumpulkan kontak masyarakat sasaran yang akan diintervensi. Kedua, membuat grup WhatsApp. 3. Rapat persiapan kegiatan. 4. Penyusunan pre-post materi dan media yang digunakan dalam intervensi. 5. Ada konsultasi pada dosen pembimbing. 6. Penyusunan jadwal kegiatan. Dalam pelaksanaan dan proses program intervensi, kami melakukan kegiatan penyuluhan pengelolaan sampah dan COVID-19 pada masyarakat Desa Simpang Warga RT 4 dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang. Kegiatan dilaksanakan melalui WhatsApp group. Dalam kegiatan ini, hari pertama
Pertama, pemberian soal pretest kepada peserta untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan peserta tentang materi yang akan disampaikan. Hari kedua akan dilanjutkan dengan inti acara, yaitu pemberian materi. Setelah pemberian media edukasi, penyuluhan akan mempersilahkan peserta untuk bertanya mengenai isi media yang kami berikan. Hari ketiga dibagikan soal post-test. Yang keenam, perencanaan kegiatan monitoring dan evaluasi. Karena kurang memungkinkan melakukan monitoring dan evaluasi pada masa pandemi dan intervensi yang dilakukan hanya bisa melalui WhatsApp group. Monitoring dan evaluasi hanya bisa dilihat dari hasil pretest dan post-test peningkatan pengetahuan warga mengenai PHBS. Baik, terima kasih. Jadi mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.